Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Wahyu Wulandari dan teman saya Hanisya Adah akan menjelaskan tentang kimia unsur. Yang akan kami jelaskan pada video kali ini yaitu terkait tentang kalium. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin apa saja yang akan dibahas dalam materi tentang kalium ini. Yang pertama di sini ada sejarah dari kalium, yang kedua ada pembuatan kalium, yang ketiga ada sifat dan reaksi, yang keempat ada gunaan kalium. Sejarah kalium. Pada tahun 1806 ada seorang ahli kimia Inggris, yaitu Sir Humphrey Davy. Ia menemukan bahwa ikatan kimia merupakan listrik di alam, dan ia bisa menggunakan listrik untuk menguraikan zat-zat menjadi unsur-unsur penyusunnya. Kemudian, pada tahun 1807, ia berhasil mengisolasi kalium untuk pertama kalinya di Royal Institution London. Ia mengelektrolisis kalium hidroksida kering yang kemudian sedikit dibasahi dengan udara lembab di laboratoriumnya. Elektrolisis tersebut dilakukan dengan menggunakan 3 baterai besar yang telah dibuatnya sendiri. Ketika ia mengalirkan listrik dari baterai ke kalium hidroksida, ia mendapatkan tetesan yang memiliki kilap logam yang tinggi pada elektroda bermuatan negatif. Kemudian, yang menjadi asisten pada percobaan tersebut adalah Edmund Davy. Ia menjelaskan bahwa reaksi Sir Humphrey Davy yang menghasilkan logam tersebut adalah momen eureka. Kalium adalah logam pertama yang diisolasi atau diperoleh dengan elektrolisis. Davy merasa heran karena logam baru tersebut memiliki kepadatan atau densitas yang rendah. Hal ini teramati pada terapungnya logam tersebut di atas minyak, tidak seperti logam kebanyakannya. Nama kalium itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu potas, yang memiliki arti alkali, yang diekstraksi dari air yang bercampur dengan abu dari kayu atau pohon yang terbakar. Simbol kalium yang berasal huruf K itu merupakan nama elemen di Jerman dan Skandinavia. Pembuatan kalium. Kalium terbentuk dalam supernova melalui nukleosintesis dari atom yang lebih ringan. Kalium pada dasarnya dibuat pada supernova tipe 2 melalui proses pembakaran oksigen eksplosif. Kalium juga terbentuk pada nukleosintesis proses S dan proses pembakaran neon. Dan kalium ini membentuk sekitar 2,6% dari berat kerak bumi dan merupakan unsur ketujuh yang paling melimpah di kerak bumi. Ia adalah unsur yang paling melimpah ke-17 di bumi dan unsur paling banyak ke-20 di tata surya. Konsentrasi kalium dalam air laut adalah 0,39 gram per liter atau 0,039%. Kira-kira 1/27 dari konsentrasi natrium. Selanjutnya ada sifat dari kalium. Kalium merupakan unsur yang sangat reaktif dan yang paling elektropositif di antara logam-logam. Kalium juga logam yang sangat ringan dan sangat lunak, dan mudah dipotong dengan pisau dan tampak keperak-perakan pada permukaan barunya. Elemen ini cepat sekali teroksida dengan udara dan harus disimpan dalam kerosin atau minyak tanah. Seperti halnya dengan logam-logam lain dalam grup alkali, kalium mendekomposisi air dan menghasilkan gas hidrogen. Unsur ini juga mudah terbakar pada air. Kalium dan garam-garamnya memberikan warna ungu pada lidah api. Selanjutnya adalah contoh reaksi. Pada gambar ditunjukkan pereaksian antara unsur kalium dan fluor. Unsur kalium mencapai kestabilan melepas satu elektron di kulit terluar membentuk ion K+, sedangkan unsur F mencapai kestabilan dengan menerima satu elektron di kulit terluar membentuk ion F-. Dengan demikian, satu atom K akan bersenyawa dengan satu atom F membentuk senyawa Kf, dan ikatan yang terbentuk pada senyawa ini adalah ikatan ionik. Kalium memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Yang pertama, unsur kalium sangat penting bagi pertumbuhan.
tumbuhan membutuhkan garam-garam kalium. Yang kedua, ada unsur kalium digunakan untuk pembuatan kalium superoksida yang dapat bereaksi dengan air membentuk oksigen. Yang ketiga, senyawa KO2 digunakan sebagai bahan cadangan oksigen dalam tambang, kapal selam, dan digunakan untuk memulihkan seseorang yang keracunan gas. Adapun kegunaan dari senyawa kalium adalah biasanya KOH digunakan pada industri, sabun lunak atau lembek. KCl dan K2SO4 digunakan untuk pupuk pada tanaman. KNO3 digunakan sebagai komponen esensial dari bahan peledak, petasan, dan juga kembang api. KClO3 digunakan untuk pembuatan korek api, bahan peledak, dan mercon. KClO3 juga dapat digunakan sebagai bahan pembuat gas Cl2 apabila direaksikan dengan larutan HCl pada laboratorium. Dan yang terakhir ada K2CO3, biasanya digunakan pada industri kaca. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.